leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Ini adalah video terbaru, yaitu terkait masalah Bahar bin Smith dan Kang Deddy Mulyadi yang saling berseberangan ya. Bagaimana nanti videonya akan kita lihat bersama-sama. Dan terima kasih yang sudah menemukan channelnya Cak Bokel. Mudah-mudahan saudaraku semuanya masih selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Ini adalah saling serang antara Kang Deddy Mulyadi dan Bahar bin Smith. Kita ikuti videonya bersama-sama. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Saya katakan leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara. Urusan saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Kalau dia sampai jadi gubernur. Kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Purwakarta kota apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Bahkan nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan. Saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya pakai terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Siap lawan kemusyrikan. Siap lawan kemusyrikan. Siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Enak aja mau jadiin Purwakarta kota kemusyrikan, udah dijadiin malah. Jangan. Purwakarta kota apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Bahkan nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan. Saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Ini adalah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat
yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda ngestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita. Kenapa saya ngomong gitu? Hei, orang-orang sombong yang merasa paling hebat di kampungnya, yang merasa paling hebat, Anda katakan, saya, Dedi, yang sehari-harinya di Jakarta masih mempraktekkan pola hidup desa yang sederhana. Kita kehilangan keberkahan hidup. Kenapa? Karena setiap hari kita tidak menghormati. Petani membutuhkan air, tapi irigasi tidak pernah ada yang membenar. Petani memerlukan air, menghormati air, buang pempes ke sungai, buang softtek ke sungai, buang plastik ke sungai. Tiap hari ngomong Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bohong. Saya nggak dengar masjid ngajakin orang mungut sampah. Saya nggak dengar masjid ngajakin orang memperbaiki saluran yang kotor. Saya tidak dengar. Seolah-olah memperbaiki saluran kotor bukan ibadah. Seolah-olah mungut sampah bukan ibadah. Seolah-olah memperbaiki jalan bukan ibadah. Bukan ibadah. Seolah-olah ibadah itu hanya membangun masjid saja. Menurut saya tidak. Semua apa yang kita lakukan selama itu Allah meridhoi, maka dia ibadah. Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada, itu tadi pernyataan dari Bahar bin Smith dan mendapat tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi. Dan menurut kabar, Kang Deddy akan segera melaporkan ini semua dan tim Peradi mendukungnya. Ya, mudah-mudahan kondisi Indonesia akan tetap stabil dan aman-aman saja. Terima kasih sudah mengikuti Cak Bokel, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.